Salah satu hal yang bisa merusak suatu hubungan adalah keegoisan. Halo semuanya, berjumpa lagi bersama Denaf Official. Dan pada kesempatan kali ini, Denaf Official akan menceritakan sebuah film yang cukup seru keluaran terbaru berjudul Bayrafam 2025. Tapi sebelum ke ceritanya, seperti biasa Denaf Official ingin menyapa para penonton terlebih dahulu. Di antaranya, Teddy dari Poso, Sulawesi Tengah, Erma dari NTB, Siti Sabar dari Masamba, Feni Juwita, Hargianto, Arfan Palma, Ari Irawan dari Kayu Agung, Ismawati dari Pekanbaru, Aura Clara, serta seluruh para penonton Denaf Official yang mohon maaf belum bisa tersapa semuanya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita langsung lanjut ke ceritanya. Let's go. ఇది తూర్పు పానీయంతో అమ్మవారికి నిత్య కైంకర్యం. ఈ గుడికి ఉత్సవాలు ఏ లోటు లేకుండా జరిపిస్తున్నారు గుడికద్దరు. Di kota Gadafari Timur, tepatnya di desa Devi Puram, terdapat sebuah kuil yang bernama Kuil Farahiyama, di mana kuil ini sangat diagung-agungkan oleh masyarakat sekitar, sehingga kuil ini memiliki banyak sekali harta dan aset hasil dari persembahan para masyarakat yang berdoa di kuil ini, dari mulai emas sampai sebidang tanah yang luas. ఇదే ఆ వారాహి అమ్మవారి గుడి మాన్యం సార్. Mengetahui hal tersebut, seorang menteri yang bernama Kang Momon tergiur untuk bisa memiliki sebidang tanah tersebut karena tanah tersebut memiliki luas sebesar 75 hektar dan memiliki nilai pasar sebesar 1000 crores rupiah. వచ్చేసాం నేను ఈ ఊరికి ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యి వచ్చిన మొదటి రోజే చూసా స్టేషన్కి రేపు. Sementara itu di desa Devi Puram ada seorang polisi yang baru saja dipindah tugaskan, di mana si polisi ini bernama Kang Kohar, yang mana sesaat setelah dia selesai pindahan rumah ke tempat barunya bertugas, dia ditelepon oleh atasannya, di mana atasannya memerintahkan Kang Kohar untuk menyelidiki seluruh informasi terkait orang yang bernama Farada dan Gajapati, di mana tugas tersebut adalah perintah langsung dari Kang Momon sang Menteri Pusat. చిన్నప్పటి నుంచి బెస్ట్ ఫ్రెండ్ సార్. వరద గజపతి వాళ్ళిద్దరికి. Oleh karena itu, sejak hari itu, Kang Kohar pun segera menyelidiki dan mencari tahu seluruh informasi mengenai Farada dan Gajapati. Sehingga dari penyelidikannya ini, Kang Kohar pun akhirnya mengetahui bahwa Farada dan Gajapati merupakan sepasang sahabat yang sudah bersahabat sejak mereka masih kecil, di mana persahabatan mereka diwarisi dari kedua ayah mereka yang juga bersahabat dari mereka masih kecil sampai mereka berdua meninggal dunia. Farada merupakan orang yang sangat kuat dan hebat, serta merupakan pengusaha transportasi yang memiliki cukup banyak harta. Dan inilah dia sosok Farada, orang baik yang selalu menjaga kuil Farahiyama dari orang-orang yang bermaksud buruk terhadap kuil tersebut. Tak jauh berbeda dengan Farada, Gajapati juga merupakan orang yang sama kuatnya. Namun Gajapati tidak memiliki kekayaan layaknya Farada, di mana meskipun sebenarnya dia merupakan pewaris tahta kerajaan, tapi kini kerajaannya telah runtuh sehingga Gajapati harus hidup sederhana. Dan inilah dia sosok dari Gajapati. Layaknya Farada, dia juga selalu menjaga kuil Farahiyama dari orang-orang yang berniat buruk terhadap kuil tersebut. Namun berbeda dengan Farada yang bijaksana, Gajapati terkesan lebih arogan, temperamen, serta suka bermain taruhan di setiap minggu yang menyebabkan dia kehilangan seluruh hartanya.
Meski tak punya harta seperti Farada, tapi Gajapati selalu menjaga kehormatan leluhurnya yang merupakan keturunan dari sebuah kerajaan. Sehingga meski bukan orang kaya, tapi Gajapati sangatlah dihargai dan dihormati oleh seluruh masyarakat sekitar. Dan dengan adanya Gajapati serta Farada yang selalu menjaga kuil Farahiyama, membuat kuil tersebut menjadi selalu aman dan berjaya. Dan Gajapati mempunyai seorang nenek yang bernama Nagaratna, di mana Nagaratna merupakan penanggung jawab atau pemimpin dari kuil Farahiyama. Dan berkat bantuan dari Gajapati serta Farada, Nagaratna bisa menjalankan tugasnya untuk melindungi kuil Farahiyama dengan baik. Farahiyama gudiki kshetrapalukudu lay gudi visishtatani tana vantuga kaapadu. Masyarakat di sekitar kuil sangat percaya bahwa kuil Farahiyama selalu dijaga oleh sosok seorang dewa, di mana dewa penjaga kuil Farahiyama tersebut bernama Dewa Bhairava. Dan selain Farada serta Gajapati, ada satu orang lagi yang selalu menjaga kuil Farahiyama, di mana orang tersebut bernama Sinu. Ini parasnya. Sinu Bhairavudu. Dulunya Sinu merupakan seorang anak yatim piatu yang tinggal di sebuah kuil kecil yang ada di desa sebelah. Dan satu hal yang membuat Sinu sangat spesial adalah ketika Sinu pergi ke kuil dengan menggunakan tilak, maka Sinu akan selalu dirasuki oleh sosok Dewa Bhairava. BTW, tilak itu adalah tanda atau simbol merah yang dikenakan di dahi seseorang. Suatu hari, Gajapati kecil dikejar-kejar oleh seekor anjing. Dan ketika dia hampir saja diterkam oleh anjing tersebut, tiba-tiba Sinu datang menyelamatkan Gajapati, di mana Sinu mampu menaklukkan anjing tersebut dengan tatapannya. Dan karena hal itu, Gajapati pun kembali menemui Sinu di kuil tempat dia tinggal, lalu mengenalkannya kepada Farada. అప్పటి వరకు అనాథగా పెరిగిన సీనుకి Tidak hanya itu, tapi sejak hari itu, Gajapati pun mengajak Sinu ke rumahnya dan mengenalkannya kepada Nagaratna. Bahkan, Gajapati juga mengangkat Sinu menjadi anggota keluarganya. Sehingga sejak hari itu, Sinu, Gajapati, serta Farada selalu hidup bersama-sama sebagai sepasang sahabat. నాగరత్నమ్మే నాన్న అమ్మ అయింది పాటు తనకి నాన్నమ్మ అయింది. Dan karena Gajapati telah memberinya kehidupan yang baru, Sinu pun selalu merasa berhutang budi kepada Gajapati. Sehingga Sinu selalu menganggap Gajapati sebagai bosnya yang selalu dia hormati dengan sepenuh jiwa dan raganya. Warta, Gajapati. Di balik kisah persahabatan mereka pun mempunyai kehidupan pribadi masing-masing. Dan di dalam kehidupan mereka, Farada mempunyai istri yang bernama Purnima, serta sudah mempunyai 2 orang anak. Begitu juga dengan Gajapati yang sudah mempunyai istri, di mana istri Gajapati bernama Nilima. Tapi meski sudah menikah selama 6 tahun lamanya, Gajapati dengan Nilima belum juga dikaruniai anak. Sehingga harapan terbesar dari Nilima adalah ingin segera hamil dan mempunyai anak. Itulah sebabnya Nilima selalu berdoa di setiap hari agar dia segera dikaruniai anak. కడుపు పండడం కోసం అమ్మవారికి ముడులాగైన తన పూర్వ వైభవాన్ని తిరిగి పొందాలనుతూనే ఉంది. Dan karena persahabatan Gajapati serta Farada sudah sangat dekat, membuat kedua istri mereka juga bersahabat, di mana mereka semua sudah seperti saudara kandung, saling menyayangi, saling menghargai, serta selalu saling melindungi satu sama lain. Tapi tidak seperti Farada serta Gajapati, Sinu belumlah menikah dan baru memiliki seorang pacar, di mana pacar Sinu tersebut bernama Venela, di mana Venela sepertinya adalah kerabat dekat dari Purnima istri Farada. Dan begitulah informasi yang didapatkan oleh Kang Kohar dari hasil penyelidikannya mengenai Farada serta Gajapati. Singkat cerita, di suatu hari, di saat Kang Kohar sedang mengawasi Sinu di sebuah warung, dia ditelepon oleh bawahannya, di mana bawahannya ini ingin memberitahu Kang Kohar bahwa Kang Momon sang menteri pusat ingin mengajak Kang Kohar untuk bertemu. Oleh karena itu, Kang Kohar pun segera pergi ke tempat di mana Kang Momon mengajaknya untuk bertemu. వీడి పేరు నాగరాజు. తుడి చేసుకోవాలి.
అప్పుడే Dan di sini kita akan diperkenalkan kepada seorang pria yang bernama Nagaraju, di mana si Nagaraju ini merupakan cucu dari seorang tokoh yang sangat dihormati di kuil Farahiyama. Namun setelah kakeknya tersebut meninggal dunia, seluruh keluarga Nagaraju kehilangan keterkaitan dengan kuil Farahiyama. Dan saat ini keluarga Nagaraju menjalankan sebuah bioskop yang menayangkan film-film dewasa, di mana bioskop tersebut juga sering dijadikan tempat untuk menjalankan bisnis-bisnis ilegalnya. Nagaraju merupakan kerabat jauh dari Kang Momon, dan setibanya Kang Kohar di hadapan Kang Momon pun langsung to the point kepada Kang Kohar bahwa dia ingin menguasai sebidang tanah yang merupakan aset milik kuil Farahiyama. Jadi, Kang Momon ingin meminta bantuan kepada Kang Kohar untuk bisa merealisasikan keinginannya tersebut. Mendengar itu, Kang Kohar yang merupakan seorang polisi jujur pun sontak langsung menolak permintaan Kang Momon. Tapi setelah Kang Momon mengancam keselamatan putri Kang Kohar pun dengan terpaksa akhirnya mau menerima tawaran Kang Momon untuk membantunya guna mendapatkan tanah tersebut. Dan setelah Kang Kohar pergi meninggalkan tempat ini, Kang Momon pun menjelaskan kepada Nagaraju bahwa sertifikat tanah tersebut disimpan di dalam loker di sebuah bank, dan di setiap tahun di sepanjang perayaan kuil, pemimpin kuil Farahiyama memiliki wewenang untuk membuka loker tersebut lalu membawa sertifikat serta perhiasan-perhiasan yang disimpan di dalam loker tersebut ke kuil Farahiyama. Dan setelah perayaan kuil tersebut berakhir, barulah sertifikat tanah serta perhiasan-perhiasan tersebut akan dikembalikan ke dalam loker bank. Oleh karena itu, untuk bisa mencuri sertifikat tanah tersebut, maka langkah pertama Kang Momon menugaskan Nagaraju untuk bisa menjabat menjadi pemimpin kuil Farahiyama, agar Nagaraju bisa memegang kunci loker dan memiliki wewenang untuk membuka loker tersebut di saat perayaan kuil akan diselenggarakan. Tapi karena selama Nagaratna masih hidup maka tidak mungkin Nagaraju bisa menjadi pemimpin kuil, di sini Kang Momon pun berencana untuk menghabisi Nagaratna terlebih dahulu agar Nagaraju bisa menggantikan posisinya sebagai pemimpin kuil Farahiyama. Dan singkat cerita, entah apa yang terjadi, tiba-tiba Nagaratna pun meninggal dunia, di mana hal itu membuat semua orang merasa sangat bersedih serta sangat kehilangan. Apalagi Sinu dan juga Gajapati serta Farada yang merasakan kesedihan yang sangat teramat dalam. Setelah ketiadaan Nagaratna, seluruh warga desa pun mengadakan sebuah rapat untuk menentukan siapakah orang yang pantas untuk menggantikan Nagaratna sebagai pemimpin kuil. Awalnya, seluruh warga pun sepakat untuk menunjuk Gajapati yang merupakan cucu kandung Nagaratna untuk menggantikan Nagaratna sebagai pemimpin kuil. Tapi tiba-tiba datanglah Nagaraju yang menyanggah keputusan tersebut. Karena menurut Nagaraju, Gajapati sama sekali tidak pantas untuk menjadi pemimpin kuil menggantikan Nagaratna. Karena Gajapati telah menikahkan adik iparnya kepada seorang wanita yang berbeda agama. Jadi, Gajapati tidak pantas untuk menjadi pemimpin kuil, ungkap Nagaraju. Setelah itu, Nagaraju mengatakan bahwa untuk menemukan orang yang paling tepat untuk memimpin kuil ini, maka sebaiknya mereka mengadakan pemilihan dengan cara demokrasi. Jadi, siapapun yang ingin menjadi pemimpin kuil, silahkan mengajukan diri menjadi calon pemimpin kuil. Dan nantinya, warga desa sendirilah yang akan mencoblos dan memilih siapa orang yang paling layak untuk dijadikan pemimpin kuil. Ya, seperti pemilihan atau pencoblosan di Indonesia lah sistemnya, di mana setelah mengatakan semua itu, Nagaraju pun mengatakan bahwa dia juga akan mengajukan diri sebagai calon pemimpin kuil, ungkap Nagaraju.
Oleh karena itu, Nagaraju pun mulai mengadakan kampanye untuk membuat para warga desa memilih dirinya di dalam pemilihan nanti. Sementara itu, karena Gajapati tidak diizinkan untuk mencalonkan diri menjadi pemimpin kuil, Gajapati dan Farada pun akhirnya sepakat untuk menunjuk Sinu sebagai calon yang akan maju menjadi pemimpin kuil dari kubu mereka. Mama, manade gelpu. దాకా నడిపించింది నీ కాళ్ళు కాదు వరద. Dan setelah seluruh persiapan selesai, setelah hari pemilihan sudah semakin dekat, Nagaraju pun mengundang Farada untuk datang ke kediamannya. Dan di sini, Nagaraju mengajak Farada untuk berkhianat kepada Gajapati dan mengajak Farada untuk bergabung ke dalam kelompoknya agar Nagaraju bisa memenangkan pemilihan nanti. Mendengar itu, Farada pun bertanya, "Lalu apa untungnya bagiku jika aku memihakmu di dalam pemilihan nanti?" Dan Nagaraju menjelaskan bahwa sebenarnya tujuan dirinya ingin menjadi pemimpin kuil adalah karena Nagaraju ingin mencuri seluruh harta dan aset milik kuil. Sehingga apabila nanti Nagaraju sudah memenangkan pemilihan dan sudah menjadi pemimpin kuil, maka Nagaraju akan mencuri seluruh aset serta harta milik kuil. Lalu Nagaraju akan membagi aset serta harta tersebut kepada Farada. Jadi Farada juga akan mendapatkan keuntungan, ungkap Nagaraju. Namun alangkah terkejutnya Nagaraju ketika ternyata pertanyaan Farada itu hanyalah sebuah jebakan agar Nagaraju mengungkapkan rencananya yang sebenarnya. Dan sedari tadi Farada telah merekam perkataan Nagaraju, yang mana rekaman tersebut tersambung kepada video call yang kini sedang disiarkan langsung oleh Gajapati serta Sinu kepada seluruh warga desa. Sehingga dengan begitu para warga desa pun akhirnya bisa mengetahui rencana Nagaraju yang sebenarnya. Oleh karena itu, mereka pun memutuskan untuk tidak memilih Nagaraju dan memutuskan untuk memilih Sinu di dalam pemilihan nanti. Sehingga dengan begitu, Sinu pun akhirnya terpilih sebagai pemimpin kuil. Di mana setelah Sinu berhasil memenangkan pemilihan, Gajapati pun memberikan kepercayaan kepada Farada untuk memegang kunci penyimpanan harta yang ada di kuil ini. ఈ గుడి బాధ్యతలు నువ్వే చూసుకోవాలరా. Singkat cerita, di malam harinya, Gajapati melihat Nilima istrinya yang sedang ingin melakukan bundir. Dan ketika Gajapati berhasil menghentikan niat Nilima lalu menanyakan kenapa Nilima berniat melakukan bundir, Nilima mengatakan bahwa dia sudah bosan hidup miskin. Dia sudah sangat bosan karena Gajapati selalu lebih mementingkan Farada daripada dirinya. Jadi, Nilima lebih baik mengakhiri hidupnya. Dan apabila Gajapati menginginkan Nilima tetap hidup, maka Gajapati harus berjanji kalau mulai detik ini Gajapati harus lebih mementingkan Nilima daripada Farada, dan Gajapati harus lebih mementingkan agar bagaimana caranya Gajapati bisa menjadi kaya raya seperti dulu, ungkap Nilima, yang membuat Gajapati menjadi merasa sangat dilema. Di keesokan harinya, ada sebuah pemeriksaan rutin yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mengecek perhiasan-perhiasan milik kuil. Di mana setelah diperiksa, orang yang bertugas memeriksa perhiasan ini pun mengatakan bahwa seluruh emas-emas ini adalah emas-emas palsu. Mendengar itu, para polisi pun menyimpulkan bahwa pasti telah ada orang yang menukar emas-emas asli milik kuil dengan emas-emas palsu ini. Di mana hal itu sontak saja membuat Farada menjadi merasa sangat terkejut. Di mana karena hal itu, para polisi pun berniat untuk melakukan penyelidikan untuk mengetahui kemanakah hilangnya perhiasan-perhiasan milik kuil. Dan apabila para polisi sudah menemukan orang yang telah menukarkan emas-emas asli milik kuil dengan emas-emas palsu ini, maka para polisi berniat untuk memenjarakan orang tersebut. ఏమైందిరా? Dan di tengah-tengah kekisruhan yang sedang terjadi, datanglah Gajapati bersama Sinu. Di mana di sini Gajapati mengajak Farada untuk pergi ke belakang terlebih dahulu karena ada yang harus dibicarakan. Dan setelah mereka pergi ke belakang, Gajapati pun menjelaskan bahwa orang yang telah menukarkan emas-emas asli milik kuil dengan emas-emas palsu adalah dirinya. Semua itu dia lakukan karena Gajapati sedang sangat membutuhkan uang. Sehingga Gajapati menggaji
menggadaikan emas-emas milik kuil terlebih dahulu dan berniat untuk kembali menebusnya. Tapi ketika Gajapati akan menebus kembali perhiasan-perhiasan tersebut, neneknya keburu meninggal dunia. Sehingga uang yang seharusnya dipakai untuk menebus perhiasan-perhiasan tersebut secara terpaksa Gajapati gunakan untuk biaya upacara kematian neneknya, ungkap Gajapati, yang membuat Sinu serta Farada merasa sangat terkejut karena mereka tidak menyangka kalau Gajapati sampai menggadaikan emas milik kuil. Oleh karena itu, karena tidak ada pilihan lain, Farada pun memutuskan agar sebaiknya Gajapati ikut saja bersama para polisi ke kantor terlebih dahulu, dan nantinya Farada akan membebaskan Gajapati dengan jaminan. Sehingga Gajapati pun akhirnya pergi bersama para polisi ke kantor polisi sesuai dengan saran dari Farada. చెప్పాక వీటిని తీసుకుంటాను. అప్పుడే తొందరగా రాయవారు. అలాగే సార్. మా ఇంటి పత్రాలు సార్. కోట మా వాడి మీద ఎఫ్ఐఆర్ కట్టకండి సార్. Tapi setelah di kantor polisi, ketika Farada ingin membebaskan Gajapati dengan jaminan, meskipun Farada telah menjamin Gajapati menggunakan dokumen-dokumen rumahnya yang seharga 1 crores, tapi para polisi tetap menolak membebaskan Gajapati dan berniat untuk memenjarakannya. రాస్తా ఇలా తీసురా. ఇగోండి సార్, నగలు గీకి చెక్ చేసుకోండి. ప్రజలను పిలిచి టాలీ చేసుకోండి. గీక్కోండి. వాళ్ళ నానమ్మ నాగరత్నమ్మ గారు నగలు. Tapi tiba-tiba datanglah Nagaraju bersama istri Gajapati serta mertua dan adik ipar Gajapati, di mana Nagaraju telah menebus emas-emas milik kuil di Pegadaian, lalu menyerahkannya kepada para polisi. Kemudian Nagaraju pun berbohong dengan mengatakan bahwa emas-emas ini telah dikirim ke toko perhiasan oleh Nagaratna sebelum dia meninggal, di mana Nagaratna bermaksud untuk mencuci dan memoles emas-emas ini agar berkilau kembali. Jadi, dengan sudah terjawabnya alasan dibalik hilangnya emas-emas ini, Nagaraju pun meminta para polisi untuk membebaskan Gajapati. Oleh karena itu, Gajapati pun akhirnya dibebaskan. చాలుగానే చించి చెత్తపుట్లే. ఓకే సార్. స్లిప్స్ తీసుకెళ్లి మార్వేడి దగ్గర ఇతనే నగలు విడిపించి. Dan dari kejadian ini, Nilima pun mencoba mempengaruhi Gajapati dengan mengatakan bahwa lewat kejadian ini seharusnya kau bisa menilai yang mana sahabatmu dan yang mana musuhmu. Farada yang kau anggap sebagai sahabatmu selama ini malah menyuruhmu untuk menyerahkan diri, sementara Nagaraju yang kau anggap musuhmu malah menyelamatkanmu dengan mengorbankan uang pribadinya untuk menebus emas-emas ini di Pegadaian. నీలిమ నగలు మెరుగుపెట్టడానికి. Dan karena kejadian ini juga mulai timbullah benih-benih perpecahan antara Farada dengan Gajapati, di mana perpecahan tersebut diakibatkan oleh Nilima istri Gajapati yang tidak suka dengan persahabatan antara Farada dengan Gajapati, di mana Nilima ingin Gajapati lebih fokus mencari uang dan memperkaya diri daripada sibuk mengurusi persahabatannya dengan Farada serta menjaga kedamaian kuil. Itulah sebabnya Nilima membantu Nagaraju untuk memenangkan hati Gajapati. Dan setibanya di rumah Gajapati, Gajapati yang paham betul bahwa Nagaraju punya maksud lain di balik aksinya dalam menyelamatkan Gajapati dari kantor polisi, Gajapati pun bertanya tentang apa yang Nagaraju inginkan dari Gajapati sebagai balasan karena telah menyelamatkannya. Karena selain Gajapati tahu bahwa alasan Nagaraju menyelamatkannya adalah karena Nagaraju menginginkan sesuatu darinya, Gajapati juga tidak ingin berhutang budi kepada Nagaraju, sehingga Gajapati ingin membalas budi terhadap Nagaraju meskipun Gajapati tahu bahwa Nagaraju tidak benar-benar tulus dalam menyelamatkannya. Oleh karena itu, di sini Nagaraju pun menjelaskan bahwa dia diutus oleh Kang Momon untuk mencuri surat tanah seluas 75 hektar, di mana tanah tersebut adalah tanah milik kuil dan sertifikat tanah tersebut kini disimpan di sebuah loker di dalam bank. Jadi, Nagaraju ingin meminta bantuan dari Gajapati untuk bisa mendapatkan surat tanah tersebut, dan apabila Gajapati bisa memberikan surat tanah tersebut kepada Nagaraju, maka Kang Momon akan memberikan uang sebesar 40 crores kepada Gajapati sebagai balasannya. అవి మాకిస్తే గురించి చేసిన మంచి పని ఏంటంటే అందులో ఆ ల్యాండ్ రవీంద్ర వర్మ అనే వ్యక్తి. మీ పెద్దలు మనకు ఆస్తే మిగల్చలేదని బాధపడుతున్నాం.
Di mana setelah berpikir keras, Gajapati pun akhirnya menerima penawaran dari Nagaraju dan bersedia untuk membantu Nagaraju dalam mendapatkan surat tanah tersebut. Meskipun Gajapati tahu bahwa Farada tidak akan mengizinkan hal itu, karena Gajapati tahu bahwa ada atau tidaknya tanah tersebut itu tidak akan mengganggu dan tidak akan berpengaruh terhadap kuil, karena lokasi tanah tersebut itu berbeda dengan lokasi keberadaan kuil. నీకు కావాల్సింది పట్టా పేపర్ 40 కోట్లు రెడీ చేసుకో. సీను వెళ్ళి బ్యాంక్ లో అక్కడ తెరిచి నీకు. Oleh karena itu, di sini Gajapati pun menyusun sebuah rencana untuk bisa mendapatkan surat-surat tanah tersebut, di mana pada saat perayaan kuil nanti, Sinu yang merupakan pemimpin kuil akan pergi ke bank untuk membuka loker dan membawa dokumen-dokumen serta perhiasan-perhiasan milik kuil untuk dibawa ke kuil. Dan ketika Sinu sedang membuka loker tersebut, Sinu akan melakukan panggilan video dengan Nagaraju untuk mencari surat-surat tanah yang diinginkan oleh Kang Momon. Lalu, pada saat Sinu sedang dalam perjalanan kembali ke kuil, Nagaraju dan para anak buahnya akan menghadang mobil yang dikendarai oleh Sinu, lalu akan mencuri surat tanahnya. Sehingga dengan begitu, baik Farada maupun para warga desa akan mengira bahwa hilangnya surat tanah tersebut adalah diakibatkan karena sebuah perampokan. Oleh karena itu, tidak akan ada orang yang tahu bahwa Gajapati dan Sinu terlibat di dalam aksi perampokan tersebut, sehingga nama baik mereka akan tetap aman. జరిగిన దొంగతనాన్ని మన ఊరు జనం నమ్మేలా కానీ మధ్యలో వరద వస్తుంది. సరే భయ్యా. Namun satu-satunya masalah bagi mereka adalah Farada, karena Farada tidak akan mungkin membiarkan hal tersebut terjadi. Oleh karena itu, pada saat perampokan akan dilakukan, hal pertama yang harus mereka lakukan adalah mengalihkan perhatian Farada, di mana setelah menjelaskan seluruh rencananya, Gajapati pun mengatakan bahwa apapun yang terjadi di dalam aksi mereka nanti, Nagaraju tidak boleh menyakiti Farada, karena apabila Nagaraju sampai berani menyakiti Farada, maka Gajapati akan membatalkan kesepakatan mereka dan akan balik untuk melawan Nagaraju, karena Gajapati tidak mau terjadi apa-apa kepada Farada, karena Farada adalah sahabat terbaiknya, ungkap Gajapati. ఎరా ఇంకా అవ్వలేదు మీ పనులు? అయిపోయిందన్నా, చేసేస్తున్నా. ఎరా పూలు బయలుదేరా? డెకరేషన్ పూలన్నీ వచ్చేసాయన్నా. Singkat cerita, pada saat hari perayaan kuil telah tiba, di pagi harinya, pada saat Farada sedang mengontrol persiapan untuk perayaan, Gajapati mencoba mengalihkan perhatian Farada dengan menculik anak Farada. Dan ketika Farada mendapatkan informasi bahwa anaknya telah hilang, pada saat Farada sedang dalam perjalanan untuk mencari anaknya, tiba-tiba dia mendapatkan panggilan telepon, di mana panggilan telepon tersebut adalah panggilan dari seorang polisi yang meminta Farada untuk datang ke kantor polisi karena salah satu truk milik Farada telah mengalami kecelakaan dan si supir truknya telah kabur melarikan diri. Jadi, Farada diharuskan pergi ke kantor untuk dimintai keterangan. అలా బయటకు వెళ్ళి కూర్చోండి, సీఏ గారు వచ్చిన తర్వాత మాట్లాడదాం. Dan setibanya di kantor, alih-alih langsung dimintai keterangan, Farada pun malah disuruh untuk menunggu terlebih dahulu karena si Ai di kantor polisi ini sedang tidak ada. Jadi, Farada harus menunggu sampai si Ai datang. Di mana hal ini adalah bagian dari rencana Gajapati, karena sebelumnya Nagaraju telah memerintahkan Kang Kohar sang si Ai di kantor polisi untuk menahan Farada di kantor polisi. Sementara itu, Sinu pun akhirnya telah sampai di bank. Namun ketika dia akan pergi ke ruangan tempat lokernya berada, tiba-tiba alangkah terkejutnya Sinu ketika Farada juga sudah ada di bank ini, di mana ternyata Farada sudah bisa merasakan sesuatu yang tidak beres, sehingga dia menugaskan istrinya untuk menunggu di kantor polisi menggantikan dirinya, sementara anaknya berhasil ditemukan oleh Venela, karena ternyata para anak buah Gajapati tidak menculik anak Farada yang bernama Teja ini, melainkan memberi Teja sebuah tiket bioskop agar Teja pergi ke bioskop
bioskop untuk menonton. Maka dengan begitu, Farada pasti akan mencari-cari Teja karena dia mengira bahwa Teja telah hilang. Tapi karena Teja sudah ditemukan oleh Venela yang kebetulan juga sedang pergi ke bioskop, Farada pun akhirnya bisa datang ke bank untuk menemani Sinu yang ingin membawa dokumen-dokumen serta perhiasan-perhiasan milik kuil yang ada di dalam loker. Sinu pun akhirnya telah berada di ruangan loker dan telah membuka lokernya. Sehingga di sini, pada saat Farada sedang menunggu Sinu di luar ruangan sambil mengobrol dengan petugas bank, Sinu pun melakukan panggilan video dengan Nagaraju untuk mencari dokumen tanah yang diinginkan oleh Kang Momon. Sampai akhirnya mereka pun menemukan dokumen tanah tersebut, di mana dokumen tanah tersebut disimpan di dalam wadah ini. Oleh karena itu, Sinu pun segera membawa seluruh harta kuil yang ada di loker ini untuk dibawa ke kuil. Tapi karena salah satu anak buah Nagaraju yang memata-matai Sinu di bank melaporkan bahwa ada Farada yang kini menemani Sinu, Nagaraju pun segera memberitahukan hal tersebut kepada Gajapati. Mendengar itu, Gajapati pun menyuruh Nagaraju untuk membatalkan rencana perampokannya karena Gajapati tidak ingin menyakiti Sinu sahabatnya. Sehingga di sini Gajapati pun mengajak Nagaraju untuk menjalankan rencana perampokan mereka pada saat dokumen tanah tersebut akan diantarkan kembali ke bank setelah perayaan kuil selesai dilaksanakan. Tapi Kang Momon yang mengetahui hal itu, dia pun menyuruh Nagaraju untuk tetap menjalankan misi pencurian dokumen tanahnya meskipun Gajapati tidak mengizinkannya. Karena Kang Momon takut kalau Gajapati juga akan gagal dalam menjalankan misi pencurian dokumen tanahnya pada saat nanti dokumen tersebut akan diantarkan kembali ke dalam bank. Karena apabila mereka gagal mendapatkan dokumen tanahnya saat ini, maka mereka harus menunggu 1 tahun lagi untuk bisa mendapatkan dokumen tanahnya, karena dokumen tanah tersebut hanya dikeluarkan setahun sekali pada saat perayaan kuil. Oleh karena itu, Kang Momon pun memerintahkan Nagaraju untuk melakukan penyerangan pada saat perayaan kuil sedang diselenggarakan nanti malam untuk mencuri dokumen tanahnya. Sehingga ketika di malam harinya perayaan akan diselenggarakan, ketika Sinu membawa peti yang berisi dokumen-dokumen serta perhiasan-perhiasan milik kuil, dan ketika mereka akan memulai perayaannya, tiba-tiba terjadi sebuah serangan dari Nagaraju beserta para anak buahnya yang menimbulkan sebuah kekacauan. Di mana di tengah-tengah kekacauan tersebut, salah satu anak buah Nagaraju pun mencuri wadah yang berisi sertifikat tanah yang diinginkan oleh Kang Momon. Namun jelas, Farada tidak membiarkan hal itu dan mencoba untuk merebut kembali sertifikat tanah tersebut. Oleh karena itu, maka pergedebukan pun terjadi. Pada saat Farada berhasil dibokong dari belakang dan berhasil dijatuhkan, ketika ada salah satu anak buah Nagaraju yang berhasil mengambil sertifikat tanahnya lalu kabur melarikan diri, datanglah Sinu yang menghadang si orang ini dan membantu Farada untuk mengamankan sertifikat tanahnya. Oleh karena itu, pergedebukan pun menjadi 2 lawan banyak.
Dengan kehebatan mereka, Sinu serta Farada pun berhasil mendominasi pertarungan dan berhasil mengalahkan banyak anak buah Nagaraju. Tapi para anak buah Nagaraju terus berdatangan dan seakan tidak ada habisnya. Sehingga akhirnya Farada pun dapat ditangkap dan dihentikan. Begitu juga dengan Sinu yang berniat membantu Farada, dia pun juga bisa ditangkap dan dihentikan. Dimana ketika Sinu serta Farada telah berhasil dihentikan, datanglah beberapa anak buah Nagaraju yang lain yang berniat untuk menikam dan menghabisi Farada. Namun ketika mereka hampir berhasil menikam Farada, tiba-tiba datanglah Gajapati yang menyelamatkan Farada. Dimana karena Nagaraju telah melanggar kesepakatan untuk tidak menyakiti Farada, Nagaraju pun akhirnya membatalkan kesepakatan dan balik melawan Nagaraju. Dan dengan kedatangan Gajapati, Farada serta Sinu pun juga berhasil melepaskan diri dari cengkraman para anak buah Nagaraju. Dimana setelah berhasil membebaskan diri dari cengkraman para anak buah Nagaraju, mereka bertiga pun bersatu dan bersama-sama melawan para anak buah Nagaraju yang berjumlah sangatlah banyak. Oleh karena itu, maka pergedebukan pun terus berlanjut. Karena jumlah anak buah Nagaraju seakan tidak ada habisnya, lagi-lagi Farada pun bisa digulung oleh banyak anak buah Nagaraju di saat dia ingin mengambil kembali sertifikat tanahnya. Melihat itu, Gajapati pun berusaha menyelamatkan Farada, namun dia dihentikan oleh banyak anak buah Nagaraju yang juga menyerangnya. Sementara itu, Sinu yang juga sedang melawan para anak buah Nagaraju secara tidak sengaja terkena cipratan tilak yang mengenai wajahnya, dimana karena hal itu, Sinu pun kembali dirasuki oleh Dewa Bhairava. Melihat itu, para warga desa pun langsung menyembah Sinu yang sedang dirasuki. Sementara itu, pada saat Farada sedang digulung oleh para anak buah Nagaraju, adik ipar Gajapati yang bernama Puli ini diperintahkan oleh Nagaraju untuk menghabisi Farada dengan cara menikamnya dari belakang. Melihat itu, Gajapati pun sontak langsung berlari untuk menyelamatkan Farada. Tapi sayangnya, dia tidak akan sempat karena Puli sudah berada tepat di belakang Farada. Dan ketika Puli akan menikam Farada, tiba-tiba Sinu yang sedang dirasuki Bhairava pun memotong tangan kanan Puli, di mana hal itu membuat semua orang merasa sangat terkejut. Singkat cerita, karena tragedi tersebut, Puli pun harus dilarikan ke rumah sakit. Sementara Sinu, dia ditangkap oleh para polisi dan akan dipenjarakan. Namun tiba-tiba, datanglah Farada yang berniat untuk membebaskan Sinu. Di mana Farada membawa sebuah surat yang ditulis langsung oleh Puli. Di mana di dalam surat ini, Puli mengatakan bahwa bukan Sinulah orang yang telah memotong tangannya. Melainkan, alasan tangannya bisa putus adalah karena terjadi sebuah kecelakaan dalam perayaan kuil tadi malam, di mana karena surat tersebut, meskipun para polisi tahu bahwa pernyataan di dalam surat ini adalah pernyataan bohong, tapi para polisi pun tidak punya pilihan lain selain membebaskan Sinu karena Puli sendiri tidak mempermasalahkan kejadian tersebut. Di mana alasan mengapa Puli menulis surat tersebut adalah karena Gajapatilah yang memaksa Sinu untuk menulis surat tersebut, di mana sebenarnya Nilima istri Gajapati beserta ayahnya alias mertua Gajapati
Gajapati tidak terima atas perlakuan Sinu yang telah memotong tangan Puli. Tapi Gajapati tetap membela Sinu karena menurut Gajapati Puli memanglah bersalah karena dia telah berniat untuk menikam dan menghabisi Farada. Dan Gajapati mengatakan beruntunglah Sinu yang ada di dekat Puli. Karena apabila Gajapatilah orang yang berada di dekat Puli, maka dia pasti telah memenggal kepala Puli, bukan hanya memotong tangannya. Karena Puli telah berani-berani mencoba untuk menghabisi Farada yang merupakan sahabat terbaiknya. Oleh karena itu, di sini Gajapati pun meminta Puli menulis surat agar Sinu bisa dibebaskan. Di keesokan malamnya, Gajapati yang gagal mendapatkan uang sebesar 40 crores pun emosi sehingga dia minum-minum. Di mana tak lama setelah itu, datanglah Farada yang menghampiri mereka berdua. Dan melihat mood Gajapati yang terlihat jelek, Farada pun bertanya tentang apa yang sebenarnya terjadi. Sehingga di sini, Gajapati pun meminta Sinu untuk menceritakan semuanya. Oleh karena itu, Sinu pun mulai bercerita bahwa sebelumnya Nagaraju telah menjalin kesepakatan dengan Gajapati, di mana kesepakatan tersebut adalah Nagaraju akan memberikan uang sebesar 40 crores kepada Gajapati jika Gajapati bisa membawakan sertifikat tanah milik kuil untuk Nagaraju, di mana nantinya Nagaraju akan memberikan sertifikat tersebut kepada Menteri Momon karena Menteri Momon ingin memiliki tanah tersebut. Tapi karena kemunculan Farada di bank pada saat Sinu akan membawa sertifikat tanahnya, semuanya menjadi gagal. Gajapati tidak bisa memberikan sertifikat tersebut kepada Nagaraju karena Gajapati tidak ingin melukai Farada. Di mana karena hal itu, Gajapati pun gagal untuk bisa mendapatkan uang, ungkap Sinu kepada Farada. Di mana setelah Sinu menjelaskan semuanya, Gajapati pun meminta sertifikat tanahnya kepada Farada agar Gajapati bisa memberikan sertifikat tersebut kepada Kang Momon agar dia bisa mendapatkan uang 40 crores tersebut. Namun jelas Farada tidak mau memberikannya dan tidak mengizinkan Gajapati untuk memberikan sertifikat tanah tersebut kepada Kang Momon. Di mana hal itu membuat Gajapati menjadi merasa sangat marah kepada Farada. Sehingga di sini Gajapati pun mengatakan bahwa dia akan merebut sertifikat tanah tersebut dari Farada secara paksa untuk diberikan kepada Kang Momon agar Gajapati bisa mendapatkan banyak uang. Karena Gajapati sudah capek hidup miskin. Di mana Gajapati menjelaskan bahwa sebenarnya dia bisa menerima hidup dalam keadaan miskin. Tapi istrinya yaitu Nilima tidak bisa menerima keadaan tersebut dan ingin memiliki banyak uang. Sehingga demi mengabulkan keinginan Nilima istrinya, Gajapati akan merebut sertifikat tanah tersebut dari Farada untuk mendapatkan uang. Mendengar itu, Farada pun malah menyalahkan Gajapati karena kemiskinan Gajapati ini diakibatkan oleh kelakuan Gajapati sendiri yang selalu melakukan taruhan dan menghabiskan seluruh hartanya. Di mana karena perdebatan tersebut, mereka berdua pun akhirnya bertengkar. Tapi untunglah pertengkaran tersebut dapat dilerai oleh Sinu. ఉన్న విషయం ఈ రోజు దాకా మనకే తెలియదండి. Setelah pulang ke rumahnya, istri Farada pun membujuk Farada agar sebaiknya Farada mengalah dan mau memberikan sertifikat tanahnya kepada Gajapati. Karena toh meskipun tanah tersebut hilang, itu tidak akan berpengaruh terhadap keberadaan kuil. Dimana meskipun awalnya menolak, tapi pada akhirnya Farada pun mau menurut dan mau mendengarkan istrinya untuk memberikan sertifikat tanahnya kepada Gajapati. Karena di sini istrinya yaitu Purnima mampu menyadarkan Farada bahwa persahabatan mereka itu jauh lebih penting daripada sertifikat tanah tersebut. Sementara itu, Gajapati sudah memantapkan tekadnya untuk merebut sertifikat tanahnya dari Farada meskipun dia harus bertarung dan harus menghabisi Farada untuk bisa mendapatkan sertifikat tersebut. Sehingga di sini Gajapati pun menelpon Nagaraju kembali dan meminta Nagaraju untuk memberikan imbalan sebesar 60 crores kepadanya jika Gajapati bisa membawakan sertifikat tanah tersebut. Mendengar itu, Kang Momon pun langsung menyetujui permintaan Gajapati untuk memberinya 60 crores jika Gajapati bisa membawakan sertifikat tanahnya.
Di keesokan harinya, Gajapati beserta Sinu dan para anak buahnya serta Nagaraju serta para anak buahnya pergi keluar kota dan menginap di sebuah hotel. Dan di sini, Gajapati mengambil ponsel milik Sinu. Sino, idugo, ఈ రూమ్ కీస్. నాకు రూమ్ ఎందుకన్నా, నీతోనే ఉంటానుగా. రైట్. అందరూ వచ్చి మీ ఫోన్లు ఇవ్వండిరా. ఏం చేయబోతున్నాం భయ్యా? Dan di keesokan harinya, di saat Sinu masih tertidur, Gajapati beserta Nagaraju serta seluruh anak buahnya pergi meninggalkan Sinu sendirian di hotel, lalu mereka pun pergi ke kebun mangga milik seseorang yang bernama Buciraju. Di mana ternyata Gajapati berniat menghabisi Farada di kebun mangga ini. Itulah sebabnya dia meninggalkan Sinu di hotel agar Sinu tidak mengganggu rencananya. Di mana setelah semuanya siap, Gajapati pun menelpon Farada lalu berpura-pura meminta maaf atas pertengkaran semalam dan meminta Farada untuk segera datang ke kebun mangga milik Buciraju. Sehingga Farada pun segera pergi ke kebun mangga Buciraju karena Farada juga ingin meminta maaf atas pertengkaran mereka tadi malam serta dia juga ingin memberikan sertifikat tanahnya kepada Gajapati. Dan ketika Gajapati mengira bahwa semua rencananya telah berjalan lancar, Tiba-tiba datanglah Sinu ke tempat tersebut, di mana ternyata tadi pagi Sinu mendengar pembicaraan mereka di depan hotel, sehingga Sinu tahu kalau mereka pergi ke kebun mangga ini. Yang karena Sinu sudah terlanjur datang, Gajapati pun meminta Sinu untuk pergi ke belakang. Namun ketika Sinu menuruti permintaan Gajapati untuk pergi ke belakang, tiba-tiba dia melihat banyak sekali senjata yang telah disiapkan oleh Gajapati. Melihat itu, Sinu pun sontak merasakan firasat yang buruk. Sementara itu, Farada yang sedang dalam perjalanan ke tempat Gajapati, dia bertemu dengan salah satu anak buah Gajapati. Dan di sini, anak buah Gajapati yang bernama Udin ini bermaksud memperlihatkan sesuatu kepada Farada. Namun karena Farada tidak punya waktu, dia pun menghiraukan Udin lalu pergi meninggalkannya. Sesampainya di kebun mangga, Farada pun ditelepon oleh Purnima, istrinya yang ingin memastikan kalau Farada sudah baikan dengan Gajapati. Dan ketika Farada menjelaskan kalau saat ini mereka sudah baikan, Purnima pun meminta Farada untuk memberikan teleponnya kepada Sinu. Di mana di sini Purnima bermaksud menyuruh Sinu ke rumahnya karena saat ini Purnima sudah memasak masakan kesukaan Gajapati. Jadi Purnima ingin Sinu membawa masakan tersebut ke kebun mangga agar Gajapati dan Farada bisa makan bersama. Awalnya, Sinu menolak membawakan makanan tersebut dengan berbagai alasan. Di mana sebenarnya, Sinu tidak mau pergi dari tempat ini karena dia sudah merasakan sebuah firasat buruk. Tapi karena Purnima terus memaksa serta Gajapati dan Farada juga memaksa Sinu untuk pergi guna membawa makanan tersebut, Sinu pun tidak bisa menolak sehingga dia pun pergi ke rumah Farada. Di mana sesaat setelah Sinu pergi, Farada pun berkata bahwa dia datang ke sini dengan membawa sertifikat tanahnya. Karena Farada ingin memberikan sertifikat tanah ini agar Gajapati bisa mendapatkan uang yang Gajapati inginkan. Tapi tak lama setelah itu, entah apa yang terjadi, tapi tiba-tiba saja Farada marah kepada Gajapati. Sehingga Farada pun menyerang Gajapati dengan penuh amarah. Melihat itu, Nagaraju pun segera memerintahkan seluruh anak buahnya untuk menghabisi Farada. Oleh karena itu, maka pergedebukan pun terjadi.
Sementara itu, Sinu akhirnya telah sampai di rumah Farada. Namun ketika dia meminta Purnima untuk segera menyerahkan makanannya karena Sinu ingin segera kembali ke kebun mangga, Purnima malah meminta Sinu untuk makan terlebih dahulu. Awalnya, Sinu menolak karena dia sudah merasakan firasat yang tidak enak sehingga dia ingin segera kembali ke kebun mangga. Namun karena Purnima memaksanya, Sinu pun akhirnya terpaksa makan terlebih dahulu dan berniat untuk segera menghabiskan makanannya. Sementara itu, Farada masih terus bertarung melawan para anak buah Gajapati serta anak buah Nagaraju. Melihat Nagaraju yang berhasil menikam Farada, Gajapati pun sebenarnya merasa tidak tega dan merasa sangat bersedih. Namun dia berusaha menguatkan tekadnya dan berusaha menahan diri untuk tidak menolong Farada. Begitupun dengan Sinu yang tiba-tiba saja keselak dan kebesekan akibat merasakan sesuatu yang tidak beres. Namun Farada terus berusaha bertahan dan terus menguatkan dirinya untuk tetap melawan. Lagi-lagi Farada berhasil ditikam dan kejadian tersebut kembali dirasakan oleh Sinu sehingga Sinu pun segera menghentikan makannya lalu segera pergi ke kebun buah. Sementara itu Farada pun masih bisa bertahan dan masih terus berusaha bertarung melawan para anak buah Gajapati serta Nagaraju sampai akhirnya Farada pun kembali ditusuk tepat di organ vitalnya, di mana kali ini Gajapatilah yang menikam Farada. Meskipun Gajapati melakukan hal tersebut dengan sangat terpaksa, bahkan sambil membelakangi Farada, karena sebenarnya dia juga tidak tega melakukan ini. Namun demi bisa mendapatkan harta demi membahagiakan istrinya, Gajapati tega melakukan hal ini meskipun dia melakukannya sambil menangis bersedih, di mana dengan tikaman tersebut Farada pun akhirnya tumbang dan tidak bisa bertahan lagi. Singkat cerita, Sinu pun akhirnya telah kembali ke kebun buah. Namun ketika dia tiba, Gajapati dan para anak buahnya sudah tidak ada. Tapi karena mobil Farada masih ada, Sinu pun berkeliling ke sana kemari untuk mencari Farada. Sampai akhirnya ya, Sinu pun menemukan Farada yang sudah tergantung tak bernyawa di dalam karung yang digantungkan di atas pohon. Singkat cerita, para warga pun berlarian berdatangan ke kebun ini untuk melihat Farada. Begitu juga dengan Purnima beserta anak-anaknya dan juga Venela yang juga datang ke kebun ini. Dan Purnima yang melihat suaminya sudah terbujur kaku tak bernyawa, sontak dia pun merasa sangat bersedih. Setelah kematian Farada, Purnima beserta seluruh keluarganya pun hidup dengan dihantui oleh rasa kesedihan. Begitu juga dengan Gajapati yang juga merasa sangat bersedih dan merasa sangat kehilangan. Meskipun sebenarnya dia sendirilah yang telah menghabisi Farada. Sementara itu, Kang Mumun beserta Nagaraju merasa sangat bahagia karena akhirnya mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Sehingga Gajapati akhirnya mendapatkan uang 60 crores yang dia inginkan, yang membuat dia bisa hidup dengan mewah dan bisa membeli barang-barang mewah seperti mobil dan yang lainnya. Di mana hal itu membuat Nilima merasa sangat bahagia. Namun Gajapati, meskipun dia bahagia karena melihat Nilima bahagia, tapi rasa bersalah di hatinya tak pernah bisa dia hilangkan. Dan kebahagiaan Nilima semakin bertambah ketika akhirnya setelah 6 tahun menikah, dokter mengatakan bahwa akhirnya Nilima kini tengah hamil.
Namun di tengah-tengah kebahagiaan Nilima, Purnima justru hidup dengan bayang-bayang kesedihan karena selalu teringat dengan kenangan kebersamaannya dengan Farada. Oleh karena itu, Purnima pun akhirnya pergi ke kantor polisi untuk membuat laporan bahwa Farada lah orang yang telah menghabisi suaminya. Namun Kang Kohar tidak bisa menerima pernyataan Purnima begitu saja tanpa adanya saksi dan bukti. Karena menurut keterangan yang Kang Kohar dapatkan, pada saat pembunuhan kepada Farada terjadi, Gajapati sedang berada di luar kota. Oleh karena itu, Purnima pun membawa Sinu ke hadapan Kang Kohar dan meminta Sinu untuk menjelaskan kepada Kang Kohar bahwa pada saat kejadian pembunuhan terhadap Farada, Gajapati tidaklah berada di luar kota karena mereka sama-sama berada di kebun mangga milik Baci Raju. Namun alangkah terkejut serta kecewanya Purnima ketika Sinu malah berbohong dengan mengatakan bahwa Gajapati memang sedang berada di luar kota pada saat Farada dihabisi. Di mana hal itu sontak saja membuat Purnima merasa sangat marah dan kecewa kepada Sinu. Karena selama ini Purnima serta Farada selalu menganggap Sinu sebagai adik kandung mereka. Bahkan anak-anak Farada juga sangat menyayangi Sinu dan menganggap Sinu sebagai paman kandungnya. Tapi Sinu malah mengecewakan mereka dengan kebohongannya untuk melindungi Gajapati. Di mana alasan mengapa Sinu mengatakan hal itu adalah karena sebelumnya Gajapati sudah mendatangi Sinu lalu mengarang cerita dengan mengatakan bahwa Nagaraju lah orang yang telah menghabisi Farada. Dan sebenarnya Gajapati sudah mencoba menolong Farada, tapi dia gagal dan Farada harus tewas tepat di hadapannya. Di mana setelah menjelaskan semua itu, Gajapati pun mengatakan bahwa jika kepolisian tahu kalau Gajapati berada di lokasi kejadian pada saat Farada terbunuh, maka pasti dia akan ditangkap. Oleh karena itu, Gajapati pun telah mengarang cerita dengan mengatakan bahwa dia sedang berada di luar kota pada saat Farada sedang terbunuh. Dan Gajapati juga memohon kepada Sinu agar Sinu juga berbohong dengan mengatakan bahwa Gajapati memang sedang berada di luar kota pada saat kejadian agar Gajapati tidak dicurigai. Karena saat ini Nilima istrinya akhirnya sedang mengandung anaknya. Jadi Gajapati tidak ingin dipenjara karena jika dia dipenjara maka siapa yang akan menjaga anak dan istrinya kelak, ungkap Gajapati. Mendengar itu, Sinu pun mengiyakan permintaan Gajapati. Dan karena kebohongan Sinu yang malah melindungi Gajapati, Venela pacarnya pun marah kepada Sinu sehingga dia pun terus menjauhi Sinu. అమ్మా వర్ధన కొడుకు ఏమన్నా వచ్చాడా ఇటువైపే రాలేదా అమ్మా నా కొడుకునే ఏమన్నా చూసారమ్మా. Singkat cerita, di keesokan harinya Teja putra sulung Purnima dan Farada hilang entah kemana, sehingga Purnima dan Venela berusaha untuk mencarinya. Namun setelah mencari kemana-mana, mereka tak kunjung bisa menemukan Teja, di mana ternyata saat ini Teja sedang pergi ke rumah Gajapati untuk membalas dendam. Tapi untungnya, Sinu yang juga kebetulan sedang berada di sana, dia pun segera menangkap Teja sebelum Teja melakukan aksinya. Karena apabila Teja sampai melakukan aksinya, alih-alih bisa membalas dendam, justru Tejalah yang akan celaka. Karena Gajapati pasti mengetahui niat Teja dan pasti bisa menghalau serangan Teja. Sinu pun bisa membawa Teja pergi dari tempat ini tanpa diketahui oleh Gajapati. Tapi karena Gajapati menemukan pisau serta sandal Teja yang terjatuh, Gajapati pun akhirnya bisa mengetahui bahwa Teja telah datang ke tempat ini untuk mencoba menghabisinya. Oleh karena itu, Gajapati pun memerintahkan Puli beserta Nagaraju untuk mencari dan menangkap Teja. Dan tepat di saat dia mendapatkan perintah untuk mencari Teja, Nagaraju secara kebetulan berpapasan dengan Sinu yang sedang membawa Teja. Sehingga
Nagaraju pun menyerang mereka dan berniat untuk menghabisi Teja. Sehingga di sini Sinu pun memohon-mohon kepada Nagaraju agar Nagaraju mau berbaik hati dan mau memaafkan Teja. Namun Nagaraju tidak mau mendengarkan rengekan Sinu, lalu memukul Sinu hingga dia terjatuh. Setelah itu Nagaraju pun menghampiri Teja dan akan menghabisinya. Namun ketika Nagaraju akan menebas Teja, tiba-tiba Sinu pun menghentikan Nagaraju lalu membantingnya. Melihat itu, Nagaraju pun mencoba menyerang Sinu. Namun Sinu berhasil mengalahkan Nagaraju dengan mudah, lalu menghajarnya habis-habisan. Setelah itu, Sinu pun menghabisi Nagaraju dengan cara menggantungnya. Setelah menghabisi Nagaraju, Sinu pun pergi menghampiri Purnima serta Venela yang sedang mencari-cari Teja untuk menceritakan semua yang telah terjadi kepada mereka. Dimana setelah menjelaskan hal itu, Sinu pun mengatakan bahwa saat ini dia tengah menyembunyikan Teja di tempat yang aman. Lalu, Sinu menyarankan Purnima untuk pergi dari desa ini dengan membawa Teja, karena Sinu yakin bahwa Gajapati pasti akan terus memburu Teja. Tapi alih-alih takut lalu pergi dari desa ini, Purnima justru tidak mau mengikuti permintaan Sinu karena dia ingin tetap tinggal di desa ini untuk menyaksikan akhir dari Gajapati. Dimana setelah itu, Gajapati yang telah mendengar berita kematian Nagaraju, dia pun segera pergi ke upacara pemakaman Nagaraju bersama Sinu. Dimana di sini, Gajapati tidak mengetahui bahwa Sinulah orang yang telah menghabisi Nagaraju. Bahkan di malam harinya, Gajapati mengajak Sinu untuk mencari orang yang telah menghabisi Nagaraju untuk membalaskan dendam atas kematiannya. Di keesokan harinya, Gajapati pun mendapatkan sebuah telepon dari kantor polisi. Dimana di sini, si polisi mengatakan bahwa mereka telah menangkap Sinu karena dia telah menghabisi Nagaraju. Mendengar itu, Gajapati pun segera pergi ke kantor polisi untuk membebaskan Sinu karena Gajapati yakin bahwa bukan Sinulah orang yang telah menghabisi Nagaraju. Namun di tengah-tengah keyakinannya, Sinu justru berkata jujur dengan mengatakan bahwa memang dialah orang yang telah menghabisi Nagaraju. Semua itu dia lakukan karena Nagaraju berniat untuk menghabisi Teja. Dan karena Sinu tahu kalau Nagaraju sekarang adalah rekan Gajapati, Sinu pun pada awalnya memohon kepada Nagaraju untuk mengampuni nyawa Teja. Namun karena Nagaraju tidak mau mengampuni Teja, Sinu pun akhirnya memutuskan untuk menghabisinya. Apalagi sebenarnya Sinu sangat membenci Nagaraju karena dialah dalang dibalik perpecahan persahabatan Gajapati dengan Farada, serta dialah orang yang telah menghabisi Farada, ungkap Sinu, yang membuat Gajapati merasa sangat terkejut. Dan di tengah-tengah rasa terkejutnya, Gajapati pun mendapatkan telepon dari Nilima yang meminta Gajapati untuk mencari Puli karena sejak kemarin Puli hilang entah kemana. Dan alangkah terkejutnya Gajapati ketika Sinu mengatakan bahwa dia jugalah yang telah menghabisi Puli karena kemarin Puli juga datang untuk mencoba menghabisi Teja. Sehingga ketika salah satu anak buahnya akan menghabisi Teja, tiba-tiba Sinu muncul untuk melindungi Teja. Oleh karena itu, maka gedebukan pun terjadi. Di mana di sini Sinu pun bisa dengan mudah mengalahkan dan menghabisi Puli beserta seluruh anak buahnya. Mendengar hal itu, sontak Gajapati pun merasa sangat terkejut karena kini Sinu telah berani bertindak tanpa instruksi darinya dan telah menghabisi rekan-rekannya. Sehingga di sini Gajapati pun menanyakan tentang mengapa Sinu sampai berani melawan orang-orangnya hanya demi Teja. Dan Sinu menjelaskan, karena aku adalah paman Teja. Pada saat Teja
Teja dilahirkan, bahkan Purnima memintaku untuk menjadi orang pertama yang menyebut namanya. Teja. Manade galpu, pettu santakam. Aku telah merawat Teja sejak dia masih bayi sampai dia tumbuh menjadi anak-anak. Itulah sebabnya Teja beserta seluruh keluarganya sudah seperti keluargaku. Jadi, aku siap untuk mengorbankan diriku sendiri demi melindungi mereka, ungkap Sinu. Mendengar itu, Gajapati pun akhirnya tersadar bahwa kini Sinu sudah tidak berada di pihaknya. Oleh karena itu, dia pun tidak jadi membebaskan Sinu dan tetap membiarkan Sinu berada di dalam penjara. Bahkan, Gajapati juga memerintahkan bawahan Kang Kohar yang mana si orang ini juga merupakan anak buah Kang Momon untuk menghabisi Sinu. Karena jika dibiarkan, maka cepat atau lambat Sinu juga akan berani melawan dan memberontak kepada Gajapati. నీ ఆవేశం చల్లారొచ్చేమో కానీ ఇక్కడ Dan tak lama setelah itu, Kang Kohar pun memanggil Purnima beserta seluruh keluarganya, lalu meminta mereka untuk pergi meninggalkan desa ini. Karena apabila mereka tidak mau pergi, maka pengorbanan Sinu sampai-sampai dia di penjara akan menjadi sia-sia. Dimana setelah dibujuk oleh Kang Momon, Purnima pun akhirnya bersedia untuk pergi meninggalkan desa ini. Namun sebelum pergi, mereka menghampiri Sinu terlebih dahulu untuk menyampaikan kata-kata perpisahan. Dan di sini Sinu berpesan kepada Teja agar Teja tumbuh menjadi anak yang baik dan menjadi anak yang kuat agar dia bisa melindungi ibunya. Lalu Sinu pun berkata kepada Venela bahwa jika seandainya dia selamat, maka Sinu pasti akan segera mencari Venela begitu semua masalahnya selesai. Tapi jika ternyata dia tidak bisa selamat, maka kenanglah aku sebagai orang yang pernah ada di hidupmu, ungkap Sinu. Singkat cerita, di keesokan harinya, pada saat Kang Kohar sedang dalam perjalanan ke kantor, dia ditelepon oleh Kang Momon yang memerintahkannya untuk menghabisi Sinu. Namun Kang Kohar menolak perintah tersebut. Tanggani, మనుషుల్ని చెప్పలేదు సార్. Tapi sesampainya dia di kantor, Kang Kohar melihat Sinu telah menghilang dari selnya. Dan ketika dia menanyakan kemanakah Sinu pergi, salah satu bawahannya menjelaskan bahwa bawahan Kang Kohar yang bernama Kang Empun telah membawanya pergi. Mendengar itu, Kang Kohar pun menyadari bahwa Empun pasti berniat untuk menghabisi Sinu. Oleh karena itu, Kang Kohar pun segera pergi untuk mengejar Empun. Namun ketika akhirnya dia berhasil mengejar Empun, bajai yang sebelumnya dikendarai oleh Empun telah mengalami kecelakaan dan Sinu telah berhasil melarikan diri. Di mana berita Sinu yang berhasil melarikan diri juga langsung sampai kepada Gajapati. Mendengar itu, Gajapati pun sontak menjadi sangat marah. Sehingga dan tak lama setelah itu, Sinu pun datang menghampiri Gajapati. Melihat Sinu, Gajapati pun juga langsung menghampirinya. Lalu, di sini Sinu pun mengatakan bahwa kini dia sudah tahu segalanya. Oleh karena itu, maka di sini kita pun akan dibawa ke dalam flashback Sinu. చాలా మంచి మాట. ఇందా పూర్ణిమకి చెప్తుంటే నాలే. Dimana ketika Sinu berada di dalam penjara, Udin yang satu sel dengan Sinu menjelaskan kepada Sinu bahwa orang yang telah menghabisi Nagaratna adalah Gajapati. Dimana ketika itu, Nagaratna yang mengetahui bahwa Gajapati telah menggadaikan perhiasan kuil, Nagaratna pun memarahi Gajapati. Apalagi ketika Nagaratna tahu bahwa uang hasil menggadaikan perhiasan kuil telah Gajapati habiskan untuk bermain taruhan. Sehingga di sini, Nagaratna pun berniat untuk melaporkan perbuatan Gajapati terhadap Farada, di mana hal itu membuat Gajapati menjadi merasa sangat marah.
Oleh karena itu, Gajapati pun berniat untuk menghabisi Nagaratna untuk mencegah agar Nagaratna tidak melaporkan perbuatannya kepada Farada, di mana Gajapati memerintahkan Udin untuk meracuni makanan Nagaratna. Namun tanpa Gajapati ketahui bahwa Udin tengah merekam pembicaraannya sejak tadi. Dan di keesokan harinya, Udin pun menjalankan perintah Gajapati untuk meracuni makanan Nagaratna. Di mana setelah itu, Udin pun memperlihatkan video ketika Gajapati menyuruh Udin untuk meracuni makanan Nagaratna agar Sinu percaya. Lalu, Udin melanjutkan ceritanya bahwa sebenarnya dia berniat untuk memperlihatkan video tersebut kepada Farada ketika Farada akan pergi menemui Gajapati di kebun mangga milik Bachiraju. Tapi karena ketika itu Farada mencuekkan Udin, Udin pun mengirimkan video tersebut lewat WhatsApp kepada Farada. Sehingga ketika Farada akan memberikan sertifikat tanahnya kepada Gajapati, Farada melihat video tersebut. Mengetahui bahwa ternyata Gajapati lah dalang dibalik meninggalnya Nagaratna, Farada pun marah sehingga dia pun tidak jadi memberikan sertifikatnya dan langsung menyerang Gajapati. Itulah alasan dibalik kemarahan Farada ketika itu. Selain itu, dari sini Sinu pun akhirnya mengetahui bahwa Gajapati lah orang yang telah menghabisi Farada. Mendengar itu, Sinu pun sontak merasa sangat kaget. Begitupun dengan Gajapati yang juga sangat kaget karena kini Sinu telah mengetahui kenyataan yang sebenarnya. Dimana setelah menjelaskan semuanya, Sinu pun meminta Gajapati untuk menyerahkan dirinya kepada polisi untuk menebus semua dosa-dosanya. Dan Sinu juga akan menyerahkan dirinya bersama Gajapati karena dia juga telah menghabisi Nagaraju serta Puli. Namun jelas Gajapati menolak permintaan Sinu dan malah memerintahkan para anak buahnya untuk menghabisi Sinu. Oleh karena itu, maka pergedebukan pun terjadi. Kebrutalan Sinu pun terhenti karena dia tidak mau memukul dan tidak mau menyakiti Gajapati, orang yang sangat dia hormati. Sehingga karena hal itu, Sinu pun bisa dipukul dan dijatuhkan oleh Gajapati. Bahkan di sini Gajapati terus memukuli dan menghajar Sinu habis-habisan. Tapi meski begitu, Sinu tetap tidak mau melawan dan kembali memohon kepada Gajapati untuk menyerahkan dirinya kepada polisi untuk menebus semua dosa-dosanya. Tapi Gajapati tetap menolak permintaan tulus dari Sinu, lalu kembali menghajar Sinu habis-habisan. Namun sial bagi Gajapati karena dia malah melempar Sinu ke sebuah kuil kecil yang ada di tempat tersebut, sehingga Sinu terkena tilak yang terdapat di kuil tersebut. Dimana karena hal itu, Sinu pun kembali dirasuki oleh Dewa Bhairava, sehingga ketika Gajapati mengira bahwa dia akan berhasil menghabisi Sinu, ketika para anak buah Gajapati telah mengelilingi Sinu dan akan menghabisinya, tiba-tiba Sinu yang telah dirasuki oleh Dewa Bhairava pun kembali bangkit dan langsung mementalkan seluruh anak buah Gajapati yang mencoba untuk menghabisinya. Oleh karena itu, maka pergedebukan pun kembali terjadi. Dengan mudah Sinu yang dirasuki oleh Dewa Bhairava pun bisa menghabisi seluruh anak buah Gajapati dan bahkan menghabisi Gajapati sebelum Gajapati sempat memberikan perlawanan. Dan di ujung kematiannya, Gajapati pun menangis bersedih karena mengingat seluruh kesalahannya yang telah menghabisi Farada serta Nagaratna.
Sehingga di sini Gajapati pun menangis bersedih karena dia teringat dengan seluruh kenangan kebersamaan mereka semua. Dan Sinu yang akhirnya kembali tersadar, dia pun segera menghampiri Gajapati yang sedang sekarat. Lalu di ujung kematiannya, Gajapati pun meminta maaf kepada Sinu karena gara-gara keegoisannya, Gajapati telah menghancurkan persahabatan mereka bertiga. Dan Gajapati berpesan agar kelak Sinu bisa membuat calon anak Gajapati bersahabat dengan anak Farada, karena Gajapati ingin mewariskan persahabatan dirinya dengan Farada kepada anak-anak mereka seperti yang dulu dilakukan oleh ayah Gajapati serta ayah Farada. Dimana setelah menyampaikan pesan terakhirnya, Gajapati pun akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Singkat cerita, Sinu pun mendatangi Kang Momon lalu menghabisinya karena Kang Momon merupakan dalang di balik rusaknya persahabatan Gajapati serta Farada. Dimana setelah menghabisi Kang Momon, Sinu pun membawa kembali sertifikat tanahnya untuk dikembalikan ke dalam loker. Dan karena Kang Momon yang merupakan seorang polisi jujur tahu bahwa sebenarnya Sinu tidaklah bersalah, Kang Momon pun memutuskan untuk melepaskan Sinu. Lalu menyuruh Sinu untuk segera pergi menemui Venela, karena saat ini Venela sudah menunggunya. Dan oleh karena itu, maka film pun sudah berakhir.